Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, tentara Israel itu ya pernah tertangkap waktu membunuh tentara Palestina. Tentara Israel yang tertangkap itu maaf dibuka celananya oleh tentara Palestina, diperiksa, ternyata pakai pampers ya. Tentara-tentara Israel ini pada pakai pampers. Mereka terkencing-kencing karena takut pada kematian. Maka mereka digaji per hari sekian ratus dolar karena mereka takut mati. Tapi sedangkan orang Palestina justru mereka itu mati itu menjadi cita-cita. Bahkan anak-anak sekalipun ya. Ketika diadakan sensus untuk anak-anak Palestina ya, diadakan sensus data penduduk, anak-anak Palestina ini ditanya cita-citanya apa. 90% dari anak-anak Palestina itu menjawab cita-citanya adalah ingin mati syahid. Nah, artinya mereka tak takut mati. Nah, dalam satu peperangan ya, ketika dua pasukan sudah saling berhadapan, ini pasukan perang kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah ya, dengan pasukan kafir musyrik. Nah, kesempatan untuk belum menyerang, Nabi gunakan untuk memeriksa barisan. Ketika Nabi memeriksa barisan, ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku mati dalam pertempuran ini, apakah aku akan masuk surga ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Iya." Rasulullah terus berjalan. Dia berkata, bagus. Nabi noleh, "Apa maksudmu berkata seperti itu?" Dia berkata, "Tidak ada ya Rasulullah." Rasulullah pun jalan lagi meriksa barisan. Nah, pemuda ini dia sedang makan 1 biji kurma, 3 biji kurma ada di tangannya. Dia berkata kepada temannya, "Kalau aku masuk surga, harus menunggu sampai habis 3 biji kurma ini, terlalu lama." Terlalu lama katanya. Akhirnya dibuangnya 3 biji kurma ini, dia pun langsung menyerang musuh. Sendirian dia menyerang. Musuh melihat ada orang menyerang sendirian, mereka pun melepaskan anak panah. Sahabat ini tertancap anak panah, jatuh ke tanah, mati bersimbah darah. Melihat itu Nabi berteriak, "Siapa dia itu?" kata Nabi. "Siapa dia itu?" Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, itu pemuda tadi yang bertanya, kalau aku mati dalam pertempuran ini, apakah aku akan masuk surga?" Rasulullah bersabda, "Dia telah mendapatkan apa yang dia harapkan." Ada yang mengomentari gambar yang saya posting ya, yang bertuliskan, "Sudah siapkah Anda menghadapi kematian?" Jawabnya, "Belum siap Pak Ustadz." Ini jawaban yang paling banyak. Tapi lebih banyak lagi orang yang tak mau membicarakan kematian. Hanya pertanyaannya, kalau malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita, dapatkah kita menolaknya? Siapa yang menentukan takdir kematian kita? Kita atau Allah? Malaikat maut juga tidak menentukan waktu kematian kita. Malaikat maut ini hanya menjalankan tugas. Jika sudah jadwalnya, dia tidak majukan walau sedetik, tidak dimundurkan walau sedetik. Lalu apakah Allah menentukan takdir kematian kita ini mengikuti kemauan kita? Takdir kita itu ditulis jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Sekarang jawab, jika takdir kita mati besok, apakah kita bisa menolaknya? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Buat persiapan atau terus
terus lalai sampai waktu kematian datang? Akhirat itu bukan waktu yang pendek. Kalau tersiksa di neraka beribu-ribu hingga berjuta-juta tahun lamanya, kalau masuk surga bermiliar-miliar tahun lamanya, tidak ada ujungnya, kekal abadi di dalam surga. Pak Ustadz takut mati? Saya tak takut mati, ya, karena kita semua pasti mati, ya. Kenapa mesti takut mati? Takut mati pun tetap mati juga. Tapi tak boleh juga kita pasrah. Kalau sudah waktunya mati, matilah. Kita bukan binatang. Binatang itu kalau sudah mati, selesai. Tak masuk surga dan tak pula masuk neraka. Ya. Mati itu pintu masuk untuk dapat masuk surga. Pintu masuk untuk dapat melihat Allah. Pintu masuk untuk dapat bertemu Rasulullah. Kita harus ada usaha yang maksimal. Jangan sampai kita mati, ya. Mati kita itu adalah pintu menuju ke neraka. Nauzubillah. Kata Nabi, kuburmu itu bisa jadi satu pintu dari pintu-pintu surga atau satu pintu dari pintu-pintu neraka. Satu lubang dari lubang-lubang neraka. Nauzubillah. Apa manfaatnya kita mengingat mati? Sebenarnya kunci keberhasilan kita dalam beribadah adalah selalu ingat mati. Dan selalu mewaspadai kalau hari ini atau besok adalah hari terakhir kehidupan kita. Kalau kita merasa umur kita masih panjang, Anda tak akan tergerak untuk maksimal mempersiapkan diri. Saya ambil contoh pribadi saya, ya, ketika saya khawatir besok atau lusa saya mati, saya pergi ke orang-orang yang pernah bermasalah, ya. Biasa dalam urusan apalah, masjid kah apakah, ya. Nah, saya baguskan kembali hubungan tali silaturahmi. Kalau ada hutang itu kita bayar. Kalau belum bisa bayar, kita beritahu suami atau istri atau anak, agar tidak menjadi permasalahan kita di akhirat. Kita bertobat, membuat amalan-amalan yang wajib maupun sunat. Kalau setiap hari kita bisa merasa khawatir, setiap hari kita akan membuat amalan-amalan akhirat. Kalau tak percaya, silakan. Coba kalau kita udah rasa saya khawatir, munculkan rasa takut kalau kematian itu tiba. Ya, lihat apa yang Anda lakukan. Maka Nabi bersabda, "Imal lidunyaka ka'annaka taisu abada wal akhiratika ka'annaka tamutu khada." Bekerjalah kau, ya, untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau mati besok. Ya. Nah, setelah itu hati kita akan merasa lebih tenang menghadapi kematian. Bila ditawarkan kematian, semua lari ketakutan. Sampai kapan kita begini? Apakah kita ingin mati dalam keadaan membawa segudang penyesalan? Apakah husnul khatimah itu bisa datang tanpa ada usaha dari kita untuk meraihnya? Ayo, jangan kita takut membicarakan kematian. Lihat banyak orang-orang yang dipanggil oleh Allah justru lebih muda dari kita. Nah, masihkah kita merasa bisa hidup lebih lama lagi? Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk kehidupan hari esok, untuk akhiratnya. Wattaqullah, dan bertakwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kau kerjakan. Sesungguhnya Allah menilai apa yang kau kerjakan. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan dari apa yang amalan takwa yang kau kerjakan. Kemudian Allah berfirman surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan akan disempurnakan pahalanya di yaumil qiyamah, dihitung, direkap. Faman zuzihanin nar,
barang siapa yang diputuskan oleh Allah terbebas, terhindar dari neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga, faqad faz. Ini orang yang beruntung. Ini orang yang beruntung. Ya, mudah-mudahan kita nanti di akhirat tergolong orang yang beruntung. Jadi jangan takut membicarakan kematian. Harus selalu kita ingat-ingat dan harus selalu kita pikirkan. Ini persoalan paling penting dari semua persoalan hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.